pertanyaan muncul, Nabi sendiri kan berangkat dari Mekah ke Madinah itu bukan bulan Muharram, tetapi bulan Rabiul Awal. Ya, ada yang mengatakan bulan Safar sudah berangkat, sampainya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan perjalanan Nabi dari Mekah sampai Madinah itu 12 hari. Ada yang mengatakan 24 hari. Ya, 24 hari. Jadi ada yang mengatakan bahwa Nabi masuk ke Gua Hira itu adalah tanggal 27 Safar. Ada yang mengatakan bahwa itu masuknya itu adalah pada tanggal 20 Safar, kalau saya tidak salah, 18 atau 20 Safar. Nah, lalu Muharramnya di mana? Ya, dilihat daripada Nabi berangkat dan Nabi sampai, tidak ada Muharram, tapi Safar dan Rabiul Awal. Ternyata itu adalah awal dari penetapan kesepakatan untuk berhijrah itu. Jadi ini adalah rencana, kemudian diputuskan untuk berhijrah itu pada bulan Muharram. Nah, kenapa dipilih Muharram dan hijrah ini sebagai pangkal? Dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang khalifah waktu itu bahwa hijrah adalah yang membedakan antara hak dan batil. Maka jadikanlah penghitungan tahunmu diawali dari hijrah itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan paling tidak kita menemukan 3 keistimewaan Muharram. Salah satu dari bulan haram seperti yang dicantumkan oleh Allah secara tidak eksplisit, ya, nama-namanya kan tidak ada di dalam surat ke-9 ayat 36 itu, tetapi dia dinyatakan di dalam hadis bahwa itu bulan Muharram termasuk di antara 4 bulan itu. Yang kedua, keistimewaannya ada hari Asyura, yang banyak kali peristiwa terjadi yang menyangkut kerasulan pada hari itu. Dan yang ketiga, dipilih pada masa Umar pada tahun ke-17 dan hijrah itu, bahwa penanggalan Islam dimulai dari situ. Kira-kira jelas dengan mengalah? Ada pertanyaan tentang ini? Ulangi terlalu cepat ya. Karena biasanya muridnya yang lebih muda. Jadi nah, jadi keistimewaannya paling tidak ada 3. Yang pertama termasuk salah satu bulan haram. Yang bulan haram itu telah ditetapkan oleh Allah di dalam surat ke-9 ayat 36. Yang kedua, di bulan Muharram itu ada hari Asyura, yang pada hari Asyura itu dalam sejarah kerasulan banyak peristiwa besar yang terjadi. Yang ketiga, ditetapkannya bulan Muharram sebagai awal tahun penghitungan tahun Hijriah dalam Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa amalia yang dijelaskan oleh hadis tentang bulan Muharram atau menyangkut bulan Muharram itu adalah puasa. Puasanya bukan tanggal 1, tapi tanggal 10 didampingi dengan tanggal 9 dan 11. Jadi ibu dan bapak kalau punya kelapangan waktu 3 hari, pilih 9, 10, 11. Kalau sekiranya memang sulit, 9, 10. Kalau sulit juga, 10 saja. Kalau sulit juga, udah puasa. Nah, dikatakan dalam gabungan hadis antara puasa Arafah dan puasa Asyura, dikatakan oleh Nabi bahwa puasa Arafah itu diampuni 2 tahun dosa. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi bayangkan Bu, 2 bulan berturut-turut dapat ampunan dosa 3 tahun, ya. Lalu kalau puasa Asyura ini diampuni 1 tahun dosa yang telah lalu. Jadi kalau puasa Arafah 1 hari ditambah dengan puasa Asyura 1 hari, lalu kemudian benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan keuntungan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah. Ya.